You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kita berdoa sekali lagi sebelum nanti kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kalau Engkau sendiri Allah yang boleh berkarya dengan nyata dalam hidup kami. Kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, berbuah nyata di dalam hidup kami. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih tadi sambutannya Pak Pendeta Regi dan juga ada Pak Anies juga. Saya coba share apa yang saya siapkan untuk hari ini. Jadi tema yang diberikan kepada kita, the joy of witnessing, ya, sukacita untuk bersaksi. Dan saya pikir kesaksian yang kita dengar tadi sudah begitu luar biasa bagi kita. Dan saya juga bersyukur mendengar bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian juga adalah orang-orang yang sudah diteguhkan untuk melayani dalam masa atau pelayanan dalam periode yang saat ini sedang dijalani. Dan saya mengutip beberapa slide dari hasil survei bilangan research yang dikeluarkan awal tahun ini. Nah, ini beberapa survei yang saya coba highlight buat kita pagi ini berkaitan dengan kehidupan orang muda dan juga gereja secara umum. Jadi survei yang dilakukan nampaknya di dalamnya ada orang-orang yang masih muda, sehingga mereka coba keluarkan di dalam beberapa slide ini, tetapi juga mencakup jemaat secara umum. Maksudnya yang dewasa juga termasuk. Kita lihat yang orang muda dulu. 1 dari 3 anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Ini sebuah kenyataan yang cukup menyedihkan begitu ya. Masih ada yang berpikir ya 1 dari 3 dikatakan menganggap semua agama menyembah Tuhan yang sama. Selanjutnya, ini masih anak muda juga. 1 dari 3 anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan. Dan ini realitanya ya, yang hasil survei. Satu lagi tentang anak muda. 1 dari 4 anak muda Kristen Indonesia mendukung pernikahan beda agama. Wow. Jadi gimana ini ya, kalau kita bicara orang muda, karena mereka melakukan surveinya kepada responden 1137 orang-orang yang Kristen atau mengaku Kristen yang ada di dalam gereja. Ini hasilnya. Nah, untuk orang-orang dewasa dan termasuk semuanya begitu ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, 2 dari 3 orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam 3 bulan terakhir. Wah, ini nggak tahu juga apakah dampak pandemi ya. Jadi akhirnya mungkin kelompok-kelompok yang tadinya ada sama-sama dalam pemuridan, jadinya nggak aktif begitu ya. Nah, dan mungkin yang relate sama kita juga hari ini, 1 dari 2 orang Kristen Indonesia tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam 3 bulan terakhir. Nah, ini datanya. Dan 1 dari 5 orang Kristen Indonesia menganggap penginjilan kepada teman adalah hal yang nggak baik. Nanti merusak relasi begitu ya. Nah, jadi ini hal-hal yang ditemukan di dalam survei. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita, waktu berbicara the joy of witnessing, saya ingin mengajak kita melihat 3 hal saja dalam waktu yang terbatas. Yang pertama, kita akan melihat tentang berita Injil. Yang kedua, kita akan melihat tentang pemberita Injil. Dan yang ketiga, kita akan bicara tentang proses memberitakan Injil. Nah, saya mulai dengan yang pertama ya, memahami berita Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga lupa bahwa sebenarnya berita Injil adalah sebuah berita yang sungguh luar biasa. Ketika Yesus lahir, perhatikan dalam Lukas pasal 2,
Kalimat malaikat adalah, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kadang-kadang kalau ditanya apa itu Injil, semua bisa jawab dengan lantang, berita sukacita. Tapi apakah kita paham betul bahwa ini adalah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa? Seringkali untuk memahami berita sukacita, mungkin kita perlu tahu dulu emangnya ada berita duka cita apa, ya. Jadi seringkali berita sukacita bisa makin dipahami ketika kita mengerti berita duka citanya. Apakah berita duka cita terbesar di bawah kolong langit ini? Dan kita melihat ini bukan sekadar COVID, begitu saudara ya. Betul, COVID sangat mengerikan, tetapi Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Sebenarnya pandemi yang sesungguhnya itu dosa. Sin is the real pandemic. Karena melanda semua manusia tanpa kecuali. Kalau COVID, ada negara-negara yang mungkin tidak terdampak. Bahkan juga ada orang yang sampai hari ini tidak ngalamin ya. Mungkin ada bapak ibu yang tidak mengalami. Berarti memang bukan hal yang melanda semua orang. Walaupun karena terjadi di banyak tempat di dunia, kita menyebutnya pandemi. But sin actually is the real pandemic. Semua orang tanpa kecuali telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan berita ini ditegaskan lagi oleh Paulus dengan apa yang menjadi ujung akhir cerita hidup di dalam dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seringkali kalau orang ditanya apa Roma 6 ayat 23, jawabnya sebab upah dosa adalah maut. Wow, jangan begitu saudara ya. Itu cuma Roma 6 ayat 23a. Mesti baca sampai bawahnya. Karena sebenarnya yang A itu adalah berita duka citanya. Tetapi yang B bicara berita sukacita. Injil adalah kabar sukacita. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berita tentang dosa, upahnya adalah maut, binasa. Dan karena itu, ketika Yesus lahir, masih ingat kalimat malaikat kepada Yusuf yang berniat menceraikan Maria diam-diam, lalu malaikat tampak kepada Yusuf dan berkata, iya, maksudnya Yusuf jangan ceraikan Maria ya. Iya, Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini berita sukacitanya. A Savior was born. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menghayati berita Injil, ini adalah berita yang sangat dibutuhkan oleh semua manusia tanpa kecuali. Kenapa? Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik, berita sukacita yang intinya tentang Yesus, di mana Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus memperbaharui manusia berdosa dan seluruh ciptaan agar diperdamaikan dengan Allah dan dapat hidup bersama Allah dalam langit yang baru dan bumi yang baru. The joy of witnessing. Why? Kenapa kita bersuka cita waktu bersaksi? Karena natur dari berita Injilnya adalah berita sukacita. Sehingga sadari betul betapa dunia membutuhkan berita ini. Dan saudara dan saya yang telah mengalami kasih Tuhan, mengalami hidup yang dibaharui di dalam Kristus, maka kita dipercayakan berita yang sama untuk kita bawa dan beritakan di tempat di mana Tuhan hadirkan kita. Jadi pahami beritanya. Nah, yang kedua, kita pahami diri kita. Tentunya setelah kita menerima kasih karunia Allah, Tuhan pun memanggil kita untuk menjadi sang pemberita Injil. Pemberita Injil bukan hanya orang yang menjadi pendeta, penginjil, guru-guru sekolah minggu. Oh, itu tugasnya mereka. Tetapi
setiap orang yang telah mengalami Injil adalah pemberita Injil itu. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma 10 ayat 15. Nah, saya ingin mengajak kita melihat sebentar bagaimana kita bisa memiliki hati sebagai pemberita Injil yang benar-benar sukacita. Kalau kita perhatikan, ada satu cerita di dalam Perjanjian Baru di Injil Lukas. Kisah ini tentang Yesus sedang menceritakan tentang 3 cerita yang hilang ini ya. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan juga nanti kita bicara anak yang hilang. Seringkali kita waktu baca ini, kita udah ingat lah ceritanya Bapak Ibu sekalian ya. Saya tidak usah mengulang ceritanya, tetapi saya ingin mengajak kita melihat konteksnya. Seringkali kita lupa konteksnya. Oh, emangnya ada konteks dari 3 cerita ini? Ada. Itulah di dalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Mari Bapak Ibu lihat sebentar. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Makanya dikatakan Yesus ini sahabat banget untuk orang berdosa ya. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Karena bagi orang Yahudi yang Farisi dan ahli Taurat, mereka memandang rendah orang-orang yang dikategorikan orang berdosa. Siapa itu? Para pemungut cukai termasuk. Dan orang-orang berdosa itu, tapi biasa mereka datang kepada Yesus. Lalu, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, apa sih tujuannya Yesus cerita 3 perumpamaan? Untuk menjawab sungut-sungut mereka. Jadi waktu saya perhatikan konteksnya, jadi menarik untuk memperhatikan apakah di dalam bagian ini kita lebih mirip orang Farisi dan ahli Taurat atau lebih mirip Yesus. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena perumpamaan-perumpamaan ini diceritakan untuk memberikan sebuah konteks menjawab sungut-sungut mereka. Masih ingat cerita pertama? Ada domba 1 yang hilang. Lalu gembalanya itu tinggalkan 99 dan pergi cari yang 1 itu. Dan perhatikan selanjutnya. Di ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Bapak Ibu Saudara, saya waktu cari gambar agak sulit ya. Karena banyak gambar-gambar di internet itu tidak terlalu menunjukkan gembiranya. Beberapa ada yang taruh di bahu juga ya. Tapi saya juga waktu persiapan, saya jadi mengerti. Wow, Tuhan mencoba memberikan gambaran yang menarik tentang joy di dalam menemukan domba yang hilang. Jadi diletakkan di atas bahunya dengan gembira. Ini gambar yang paling cheerful yang saya temukan. Dan kalau saya tidak salah tadi waktu cari-cari memang cuman ini gitu ya, yang kelihatan joy-nya, gembiranya. Perhatikan ayat 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Nah, ini hal yang menarik. Perhatikan warna yang berbeda. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Dan ayat 7-nya, Bapak Ibu perhatikan ya. Ayat 7-nya ini bicara bukan hanya sukacita di situasi cerita ini. Tapi Yesus menarik perumpamaan ini memberikan makna. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena 1 orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi Yesus mau bilangnya begini Bapak Ibu ya. Kok aku kumpul sama orang berdosa, kamu sungut-sungut? Bukankah waktu mereka kembali kepada Tuhan, harusnya kamu bersukacita? Oh menarik saudara, jangan lupa yang namanya Farisi, yang namanya ahli Taurat itu pengurus di dalam sinagoge pada masa itu. Orang-orang yang aktif pelayanan.
Mungkin agak mirip seperti kita sekarang ya, para aktivis, majelis. Nah ini pertanyaannya, hati kita mirip siapa nih ya? Ketika lihat Yesus dengan orang berdosa, malah mereka bersungut-sungut. Dan Yesus berkata, bukannya harusnya kamu sukacita? Di surga bersukacita. Lalu rasanya Yesus tidak cukup hanya cerita ini ya. Yesus lanjut ayat 8 nanti kalau Bapak Ibu lihat. Dia lanjut cerita tentang perumpamaan perempuan yang kehilangan dirhamnya. Lost coin. Lalu kemudian dia menemukan. Dia cari dan dia menemukan. Lihat lagi Bapak Ibu Saudara ya. What next? Ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ini juga gambar yang paling sukacita. Beberapa gambar lagi nyapunya ya, nyari dirhamnya. Saya pas lihat, wow, ini yang paling cheerful. Panggil sahabatnya, dirhamku yang hilang telah kutemukan. Lalu saudara perhatikan ayat 10. Yesus tarik lagi di dalam sebuah konteks kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, harusnya cukup ya, sudah 2 perumpamaan. Yesus rasa kurang cukup nih, ditambah lagi. Nah, disitulah kita lihat ya perumpamaan yang ketiga, anak yang hilang. Bapak Ibu Saudara udah tahu ceritanya ya. Bagaimana dia pergi dari rumah bapaknya belum mati, dia bilang jual, minta warisan, begitu ya. Lalu kemudian dia berfoya-foya, dia menderita, dan akhirnya dia pulang. Apa yang kita bisa lihat dari cerita ini? Waktu dia pulang, dituliskan di ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengerti ini, mungkin kita akan kaget gitu ya. Nggak ada sebenarnya ayah Yahudi dalam konteks pada masa itu yang lari menyambut anaknya. Yang ada itu anaknya yang harusnya lari kepada bapaknya ya. Tetapi ini sebuah situasi yang tidak biasa. Dalam sebuah tafsiran mengatakan, berarti ayah itu harus mengangkat jubahnya dan berlari mendapatkan anaknya. Itu tidak lazim untuk seorang yang sudah cukup tua seperti ini. Di konteks budaya Yahudi, dilihat kakinya oleh orang banyak atau oleh hamba-hambanya itu tidak lazim. Tapi ayahnya ini mengangkat pasti jubahnya dan dia berlari mendapatkan anaknya, merangkul dan mencium dia. Apa yang terjadi? Ada sebuah sukacita. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Apa yang terjadi selanjutnya? Anak sulung pulang. Waktu dia pulang, dituliskan anak sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dekat rumah, ia dengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ini berarti ada pesta, ada sukacita. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Nah lucu ya. Kokonya ini begini ya, marah. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Sebenarnya ini juga satu hal yang menarik Bapak Ibu ya. Kalau dia tidak mau masuk ya sudah di luar saja. Tapi lihat seorang bapa yang luar biasa. Lalu ayahnya yang keluar dan berbicara dengan dia. Apa yang dikatakan ayahnya? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira,
Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Dalam terjemahan berbahasa Inggris digunakan istilah it was fitting to celebrate and be glad. Sehingga Yesus ingin menyatakan melalui 3 perumpamaan berturut-turut. Dia ingin menyatakan betapa kasih Allah yang luar biasa kepada orang-orang yang terhilang. Tapi pertanyaannya, apakah yang menjadi respon orang Farisi ahli Taurat? Dan ini juga perlu kita tanya ya. Kadang-kadang banyak orang senang dapat jabatan dalam pelayanan. Tetapi apa yang sebenarnya di dalam jabatan-jabatan itu Tuhan percayakan? Tuhan percayakan pelayanan Injil kepada kita. Pertanyaannya, apakah hatiku, ya tanya sama Tuhan ya, periksa diri kita, apakah hatiku Tuhan seperti hatimu? Hatimu adalah hati yang bersuka cita. Apakah sukacitamu itu juga menjadi sukacitaku? Bahkan satu bagian yang saya baca dalam persiapan ya, mengatakan begini Bapak Ibu ya, jangan-jangan kalau kita udah lama nggak bersuka cita, itu karena kita nggak PI-PI ya. Karena kalau kita ber-PI, kita memberitakan Injil, maka seharusnya ada sukacita melihat perubahan pertobatan seperti yang disaksikan tadi oleh Pak Timotius, oleh penginjil yang tadi juga mahasiswa praktek dari Saat tadi ya. Nah, saudara coba periksa hidup kita. Find your lost joy by rejoicing with God. God rejoices when sinners repent. Ini yang kedua. Yang pertama tadi natur beritanya memang berita sukacita. Yang kedua, pemberitanya harus punya hati seperti hati Tuhan yang juga bersukacita. Karena itulah sebenarnya panggilan kita. Dan proses yang ketiga, memahami proses pemberitaan Injil, proses penginjilan. Bapak Ibu, ada satu cerita lagi, mungkin tidak sanggup kita bahas detail, tapi saya cuma bacakan di Injil Lukas bagian awal. Ini adalah panggilan yang dialami oleh Lewi, atau nama lainnya Matius. Jadi pada waktu itu, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Kejadian lagi ya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Apa sih intinya? Mereka selalu melihat, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mereka lebih melihat sesuatu yang sifatnya ritualistik ketimbang menangkap inti hati untuk memberitakan kabar baik. Karena ada orang-orang yang belum mendengar tentang Injil. Dan Yesus memberikan pengajaran seperti ini. Lalu Yesus menjawab kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi apa yang terjadi, harusnya mereka responi dengan sukacita, melihat sebagai kesempatan Injil diberitakan. Sekali lagi, mereka gagal menangkap hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saya mau mengajak kita memperhatikan situasi yang tadi, karena saya memberi judul ini proses memberitakan Injil. Perhatikan, ketika Lewi telah bertemu dengan Tuhan, dan kemudian memutuskan mengikut Tuhan. Tapi ayat 29, Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk siapa? Untuk dia, di rumahnya. Jadi Lewi tuan rumah. Menarik ya. Dan sejumlah besar pemungut cukai, orang lain turut makan bersama dengan dia. Ini siapa yang ngundang ya? Saya yakin sih Lewi yang ngundang ya. Mungkin ini pesta perpisahan dia dengan teman-teman sejawatnya. Tetapi poin yang menarik adalah apa? Perjumpaan Lewi dengan Kristus membawa dia rindu orang-orang yang dekat dengan dia, yang kenal dengan dia. Karena dia pemungut cukai, lingkaran
bisnisnya, lingkaran pekerjaannya pemungut cukai. Dia undang mereka dan mereka pun makan bersama-sama. Bukan dengan Lewi ditulisnya ya. Coba lihat ayat 29 akhir itu ya. Dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Lewi. Oh tidak, dengan Yesus. Saya membayangkan Lewi mungkin bahkan duduknya agak nyamping ya. Biarkan tamu-tamunya boleh berinteraksi dengan Yesus. Apa yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah, penginjilan itu sebenarnya bukan bicara program, tetapi sebuah gaya hidup. Proses pemberitaan Injil, saya senang tadi dengan apa yang Pak Timotius sampaikan, karena banyak orang sibuk sama metode. Tetapi saya tidak menolak metode. Silahkan pakai metode apa saja. Tetapi lebih dalam dari metode, saudara perlu menjadikan motivasi memberitakan Injil, kerinduan yang dalam, dan itu adalah sebuah gaya hidup. Dimanapun kita hadir, biarlah orang melihat hidup kita. Kadang-kadang kita, karena ini bulan PI, bulan ini PI, nanti bulan lain nggak usah begitu ya. Bukan seperti itu. Seharusnya Injil itu menyatu dalam kehidupan kita. Itulah sukacita, tidak disettingan, Bapak Ibu sekalian ya. Bukannya pencitraan. Wah, karena majelis harus PI nih. Aduh, karena majelis harus besuk, harus penginjilan. Aduh, karena saya aktivis, saya bidang doa, saya bidang misi, saya harus lakukan. Bukan karena jabatan yang pertama dan terutama, tetapi karena hati yang mengalami Injil itu. Sehingga muncul kehidupan yang terus mau memberitakan Injil, bukan hanya dengan perkataan. Kadang-kadang perkataan gampang, saudara ya. Tapi orang juga lihat hidup saudara. Saya ingat ketika seorang pendeta bilang, kalau saya mau cari majelis katanya, saya pergi ke rumahnya. Saya akan wawancara. Siapa yang saya wawancara? Istrinya, suaminya, anaknya? Enggak katanya. Saya akan wawancara pembantunya. Karena dari situ saya tahu dia orang seperti apa. Bisa jadi kelihatannya baik, kelihatannya ngomongnya luar biasa, tapi kepada orang yang mungkin tanda kutip dalam situasi posisi yang rendah, apakah dia juga bersaksi? Apakah dia juga menyatakan hidupnya secara utuh? Saudara, kita tidak menjadi orang yang tampil rohani karena status, tampil rohani karena program, tapi penginjilan menjadi sebuah gaya hidup. Karena itu Paulus, dan dalam Injil kita melihat ya bagaimana itu semua menyatu. Kita lihat kalimat yang ditulis Petrus dalam konteks penderitaannya, 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, perkataan yang kita sampaikan tentang siapa Yesus, apa yang Dia lakukan bagi kita itu penting. Tetapi juga tidak terlepas dari cara hidup yang baik yang kita lakoni karena Injil telah mengubah hidup kita. Ada kalimat dalam bahasa Inggris berkata, your words atau your attitude ya, atau perilaku saudara speaks louder than your words. Your life speaks louder than your words. Biarlah orang melihat Kristus nyata dalam hidup kita. Bukan hanya di perkataan kita, tetapi di keseharian kita. Karena itu sekali lagi saya tidak menolak metode. Silahkan gunakan metode apa saja. Tetapi biarlah saudara menjadi orang yang secara utuh hidupmu memberitakan kebenaran. Saya mungkin suggest satu hal yang kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang kadang-kadang mikir, iya Pak, tapi bagaimana caranya? Sebenarnya nggak sulit ya. Benar tadi yang dikatakan Pak Regi gitu ya, yang dipraktekkan mungkin Pak Anies. Hidup memberitakan Injil itu ya jalani aja Bapak Ibu ya. Ini seperti sebuah perjalanan. We are on a journey. Nah, di dalam journey ini Tuhan kadang hadirkan, kan ada orang-orang yang ketemu sama kita di dalam journey kita. Di rumah, mungkin di pekerjaan, begitu ya. Di perkuliahan kalau masih kuliah, di kampus, di sekolah. Nah, yang menarik, nah ini beberapa pendekatan, saya bilangnya pendekatan ketimbang metode ya.
pendekatan-pendekatan berkaitan dengan penginjilan yang sekarang itu dikaitkan dengan pendekatan cerita. Jadi setiap kita tuh pasti punya cerita, sadar atau tidak. Makanya kalau kita melihat hidup, nah hiduplah dalam pemahaman ada 3 cerita sebenarnya yang sedang overlapping satu sama lain. Cerita siapa yang pertama? Ceritanya Allah. Yang kedua, cerita saya. Yang ketiga, cerita orang lain. Nah, jadi makanya pendekatan ini tidak bicara metodological, tetapi mari hidupi ceritamu dan kita sama-sama dengan orang yang lain, dengan cerita dia, kita bawa dalam terang ceritanya Allah. Coba kita mulai sebentar ya. Ceritanya Allah, His story, apa sih yang terjadi dengan ceritanya Allah bagi hidup manusia? The gospel is God's story about how God entered our story and planned a rescue, a repair, and a renewal of our life. Cerita Allah dalam hidup kita adalah sebuah cerita penyelamatan, pembaharuan. Jadi itulah God's story. Tapi itu kan overlapping dengan cerita kita kan? Nah, makanya dalam cerita kita, kesaksian kita, yang kita saksikan itu apa? Saksikan bagaimana Injil mengubah hidup kita. Mungkin hal-hal yang sederhana, bagaimana bersaksi, siapkan ya. Saya ingat kalau baca di 1 Petrus ya, siap sedia kalau orang minta pertanggungjawaban tentang imanmu. Mari kita bangun kehidupan yang bersaksi. Apa yang mau disaksikan? Ya cerita saudara. Saudara tidak disuruh menghafalkan sebuah metode yang panjang, tapi apa ceritamu? Nah, ini kita bisa mulai bangun cerita kita ya. Paling sederhana kalau saya dengan mahasiswa saya di STT, saya suruh mereka tulis kisahmu. Siapa kamu sebelum kenal Yesus? Kapan momennya kamu kenal Yesus? Dan setelah kamu kenal Yesus, apa yang berubah? Kenapa cerita saudara dan saya penting? Karena bisa jadi hidup lama saudara itu juga kisah orang. Waduh, sekarang saya sudah merdeka. Dulu saya judi banget. Terus kita ketemu orang yang memang masih judi. Wow, ceritanya bisa nyambung. Gue juga dulu sama kayak elo. Gue gak lebih baik, tapi saya sekarang begini karena kasih Kristus. Jadi jangan takut, cerita saudara itu akan selalu terkait juga dengan mungkin cerita orang lain ya. Makanya belajar juga dengar cerita orang lain. Apa sih cerita mereka? Nah, memang yang saya lihat beberapa metode penginjilan sekarang banyak yang saya ngomong terus. Orang yang diinjili diem, dengerin. Oh iya, mau terima Yesus? Saya pikir ke depan kita mesti lebih dialogis. Penginjilan yang dialogis, kita pun belajar dengar cerita mereka. Belajar mendengar itu nggak gampang ya. Kita dengar apa yang jadi keluh kesah mereka. Jadi sebenarnya kalau kita menghidupi penginjilan seperti ini, itu keseharian kita, itu hidup kita. Telepon teman, oh udah lama nih nggak kontak dia, telepon, gimana kabar? Dengar ceritanya, mungkin kemudian dia cerita, gila, ini situasi lagi sulit banget. Saya juga sulit. Tapi kenapa saya bisa punya keyakinan, pengharapan? Karena Tuhan, nah cerita yang nyambung. Gospel travels at the speed of relationship. Ini satu bagian yang saya pikir perlu kita garis bawahi. Penginjilan itu yang paling efektif itu terjadi di dalam relasi. Melihat cerita Allah, cerita kita, cerita orang lain. Disitulah kita mulai bisa berpikir, bagaimana jembatan untuk menghubungkan cerita-cerita kita dengan ceritanya Allah. Wah, lambat banget dong Pak kalau penginjilan model begini yang masalahnya kan bukan kita yang menentukan pertobatan orang. Bagian kita adalah memberitakan Injil, menyaksikan. Dan biarlah Tuhan bekerja di dalamnya. Ingat, sometimes God is slower than our timing. Sometimes He is faster. But He's always better than our timing. Baik, jadi hari ini kita belajar 3 hal. Pertama,
Beritanya, berita sukacita. Injil adalah berita sukacita. Pemberitanya adalah joyful witness. Seorang yang seluruh hidupnya menyatu, berjuang memberitakan Injil. Dan itu sebuah sukacita seperti hati Bapa. Dan prosesnya adalah sebuah gaya hidup. Kiranya ini menolong kita untuk bisa melihat pekerjaan Allah di dalam dan melalui hidup kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih banyak Kak Alex untuk sharing firman Tuhannya. Saya pribadi merasa tertegur dan menjadi reminder juga nih Kak Alex. Kak Alex, sebentar kita akan mengadakan langsung Q&A. Nah, buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin bertanya, boleh secara langsung maupun melalui chat. Nah, ini caranya ya Pak, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu bisa langsung chat atas nama Samuel, nanti saya bisa bacakan. Atau Bapak Ibu boleh menekan tombol raise hand atau tombol yang berbentuk tangan yang ada di bagian reaction yang ada di layar bawah, supaya nanti ketika Bapak Ibu mengangkat tangan dalam bentuk reaction tadi, saya bisa lihat dan saya mempersilahkan untuk bertanya secara langsung. Seperti itu. Nah, sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu Saudara, Pak Alex, Pak Alex, sorry Kak Alex. Aku pengen tanya nih satu pertanyaan juga. Alex, tadi menarik banget ya, bahwa di awal ada fakta bahwa 1 dari 3 orang berpikir bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik. Nah, jujur, mungkin ini hal yang di generasi saya rasakan, Alex, terutama begini, misalnya kita mengalami kesulitan ngobrol sama anak muda karena banyak hal yang sekarang pandangan orang-orang itu terhadap sesuatu itu selalu benar, karena tergantung sudut pandang masing-masing. Jadi kayak kata toleransi itu jadi berubah terlalu ekstrim, Pak Alex. Kayak oke, menurut gue ini benar, tapi kalau menurut lo itu salah ya udah gitu, nggak apa-apa. Kita sama-sama gitu memandang ini sebagai sesuatu yang dimana di sini kita tidak setuju nggak apa-apa, yang penting kita berdua happy gitu Pak. Nah, jadi mungkin malah agak sulit untuk masuk menginjili seseorang dengan orang yang punya pemikiran seperti itu Pak Alex. Kak Alex, gimana menurut Kak Alex menghadapi orang yang punya pandangan seperti ini Kak? Saya menyadari banyak kali kita datang dengan asumsi dia harus langsung setuju sama yang kita sampaikan. Karena ini kan firman Tuhan. Kalau firman bekerja, kuasanya bekerja, maka harusnya dia takluk pikiran-pikirannya. Tapi saya kadang melihat kita lupa relasi. Nah, relasi ini yang saya waktu baca banyak buku-buku penginjilan akhir-akhir ini berkaitan dengan penginjilan kepada kaum milenial, penginjilan kepada orang-orang muda dengan berbagai macam pola pikir, maka saya harus ingatkan, tetap Injil berkuasa. Jangan lupa itu. Injil berkuasa mengubahkan orang. Tetapi sometimes kita yang jadi pemberita Injilnya ini yang mesti lebih sabar gitu ya. Karena makin sulit orang untuk langsung menerima. Kalau dulu kayaknya kita KKR tuh langsung angkat tangan tuh banyak gitu ya. Kalau sekarang dia mikir dulu, bener gak sih begitu ya? Nah, seringkali hidup itu harus dibuktikan dengan istilahnya anak sekarang. Saya mau lihat dulu nih, ini otentik nggak? Lu bilang seks sebelum nikah itu nggak boleh. Tapi gue pengen lihat lu tahan nggak? Nah, itu kadang-kadang gini. Kalau kita langsung mengatakan, nggak boleh segala macam, pokoknya kita menunjukkan bahwa gue lebih rohani dari lu dengan segala cara itu, dan kita tidak bangun relasi dengan mereka, saya pikir nanti makin lama ya mereka itu akan makin merasa kita itu nggak peduli dengan mereka, dan pandangan-pandangan mereka jadi tetap mereka anggap benar ya. Kalau buat saya lebih baik tetap pelihara relasi, dan dalam kesempatan yang Tuhan kasih, coba kita bertukar pemahaman. Dan kalau memang kita teman yang baik dan dekat begitu ya, harusnya sih dia belajar juga melihat pandangan dari sisi yang lain. Makanya sekarang dalam beberapa pendekatan penginjilan itu semakin apologetis. Jadi kalau Bapak Ibu juga mungkin banyak sekarang pembinaan-pembinaan tentang apologetik, karena saya pikir juga generasi ini khususnya itu nggak langsung mau menerima kebenaran biasanya. Ada pertanyaan. Nah, seringkali ketika kita dibekali dengan
pendekatan apologetis, kita jadi bisa menggali ada apa di balik pikiran dia sampai berpikir seperti itu. Nah, tapi saya kembali tadi ya, mungkin Sam ya, pentingnya tetap berelasi dan dalam waktu Tuhan, kita sama-sama kayak gini ya, Tuhan tolong saya bisa menghidupi yang saya yakini, dan biarlah Tuhan pakai saya jadi saksi buat dia dengan apa yang saya hidupi dan yakini ini. Mungkin itu. Thank you Kak Alex. Jadi kita mungkin supaya lebih relevan dengan dia, kita berelasi dan kita jadi bukti juga ya Kak Alex ya. Kita nggak bisa cuma ngomong, tapi kita betul. bukti juga apa yang kita lakuin ya Kak Alex. Benar. Oke, thank you banget Kak Alex untuk jawabannya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan juga nih udah masuk di aku. Baik. Terkait berita Injil. Oke, sebentar aku bacain. Terkait berita Injil, setelah seseorang mengenal Yesus, apakah setiap orang harus dimuridkan seperti perintah Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19 sampai 20, atau dibiarkan saja sampai petobat tersebut timbul movement dari dirinya untuk jadi murid? Nah, itu pertanyaannya. Baik. Di dalam beberapa pendekatan terhadap pemuridan akhir-akhir ini, kata yang sangat buzzword-nya itu sekarang intentional discipleship, disciple making. Nah, asumsi di baliknya adalah ada kesengajaan. Jadi memang kalau ditanya apakah dibiarkan saja, saya tetap yakin Tuhan beranugerah, Tuhan sanggup bekerja di luar semua yang kita siapkan. Tetapi saya pikir sebagai gereja, sebagai persekutuan orang percaya, kita punya tanggung jawab memuridkan. Jadi makanya ketika komisi atau divisi komisi misi bergerak dengan baik, maka nanti ya dilanjutkan sama komisi pemuridan, hasil dari orang-orang yang dibina ini. Jadi mungkin saya harus katakan tetap Alkitab sebenarnya menunjukkan Yesus tuh sengaja. Dari mana taunya? Tuhan Yesus ngomong gini ya, mari ikut aku. Coba kalau saya ajak Bapak Ibu, yuk ikut saya. Bapak Ibu nanyanya apa? Mau kemana? Banyak orang penginjilan, ayo ikut Yesus. Terus mau kemana ya habis ikut Yesus? Nah, next step-nya Yesus jelas, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu intentional, ada tujuannya. Tuhan mau mereka kenal dia, bertumbuh, bahkan sampai jadi penjala manusia. Sebenarnya nggak usah bikin repot-repot visi gereja, gimana-gimana kalimat cantik, itu aja jadiin visi gereja. Bawa orang, diinjili, ikut mirip Yesus, dan kemudian dia menginjili kembali, menjadi penjala manusia. Jadi kalau mau bicara sederhana, Yesus, walaupun Yesus nggak bikin program kerja ya, Yesus nggak raker ya, tapi Yesus jelas dia mau kemana gitu. Jangan sampai kita yang mungkin banyak program, bikin raker, tapi nggak jelas ini penginjilan nggak disengajakan, pemuridan nggak disengajakan. Saya takut itu banyak gereja seperti itu sekarang. Oke, Kak Alex, ini ada pertanyaan lanjutan nih. Ada pertanyaan yang pertama tadi. Nah, sampai sejauh mana seharusnya peranan gereja untuk pembinaan petobat baru? Apakah harus selalu dimuridkan? Apakah harus melalui kurikulum khusus, Kak Alex? Wah, ini udah agak teknis ya, dan saya nggak tahu persis apa yang terjadi di gereja. Tapi kalau buat saya begini, saya menghayati bahwa pertumbuhan seseorang itu adalah tanggung jawab dalam kesatuan tubuh Kristus. Apa maksud jawaban saya? Kesatuan tubuh Kristus itu kadang-kadang begini ya. Ada orang tuh nggak ikut walaupun di gereja udah disediain nih. Nanti habis tahap ini, masuk tahap ini. Habis tahap ini, masuk tahap ini. Gereja harus punya itu sebagai tanggung jawab organisasi gereja. Tetapi seringkali Tuhan pun sanggup melakukan di luar dari apa yang kita rencanakan. Karena itu saya menghayatinya begini ya. Mari kita semua bergabung, mari kita sama-sama untuk bisa menjadi tempat bertumbuhnya petobat-petobat baru ini. Saya kasih contoh gini lah ya, maaf ini agak sensitif di beberapa tempat. Ada beberapa orang yang dia baru katekisasi, tahu-tahu jadi percaya dari latar belakang kepercayaan yang berbeda. Nah, umur sudah lewat. Kalau mau ikut program,
Lucu juga, nanti ketemunya kalau di level rohaninya dia, ketemunya tuh sama anak kecil, anak remaja, anak pemuda. Itu kan belum tentu dia nyaman. Nah, poin saya adalah, apakah gereja hanya punya satu jalur untuk orang-orang yang tanda kutip seperti itu? Nah, kalau dia orang yang umum memang lahir besar di gereja, itu mungkin gampang kita masukkan program. Tetapi saya melihat ada beberapa hamba Tuhan yang akhirnya membina orang ini secara pribadi. Jadi tidak lewat hal-hal yang sudah diprogramkan. Nah, saya pikir kenapa ya? Dia bilang, iya, dia tuh kalau datang ke sana, temennya anak-anak kecil kalau untuk level pertumbuhan rohani dia. Jadi, saya tanya, apa yang kamu lakukan? Saya khusus bimbing dia pribadi. Nah, jadi begitu. Kalau ternyata jalur utama ini tidak banyak yang ikut, atau mungkin orang juga yang ikut punya banyak pertimbangan, maka pertanyaannya, apakah jalur-jalur yang lain, walaupun itu mungkin pribadi, nah, itu yang saya bilang tadi, gereja tuh harusnya memuridkan bersama-sama. Jangan kalau ini tanggung jawabnya misi, ini tanggung jawabnya pembinaan, tapi pertanyaannya, jangan-jangan itu tanggung jawab pribadi kita. Karena dia dekat sama kita misalnya. Itu contoh aja sih, Sam. Oke, Kak Alex. Jadi kita jadi satu tubuh dan Betul. masing-masing pribadi kita juga punya peranan ya, Kak Alex. Ya? Benar. Oke, aku ada pertanyaan lagi dari Calvin Sulaiman. Berdasarkan pengalaman saya dalam menginjili, pada akhirnya akan ada pertanyaan-pertanyaan kritis dan mulai jadi perdebatan dikarenakan pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut. Lalu apakah kita harus terus melakukan penginjilan atau stop dalam perdebatan itu? Nah, kalau stop pada akhirnya akan menggantung, apa yang terbaik perlu dilakukan, Kak Alex? Iya. Saya pun melihat ya, ini sekali lagi ya, saya pun melihat ini juga pendekatan penginjilan akhir-akhir ini dengan metode memang membuat kita rasanya kitalah orang yang menabur, kita orang yang menanam, menyiram dan menuai. Nah, itu kadang-kadang juga paradigmanya seolah-olah semuanya bergantung sama satu orang. Nah, kalau menghayati penginjilan sebagai the whole of God's body gitu ya, tubuh Kristus, seharusnya kita bisa jadi melihatnya begini. Jangan-jangan bagian saudara sudah selesai sampai di situ. Ya udah, kalau memang udah selesai sampai di situ, maka mungkin percayalah Tuhan memakai orang lain melanjutkan apa yang saudara tabur misalnya. Nah, itu butuh hikmat dari Tuhan. Karena juga kita bisa paham ya, bahwa mungkin dengan keterbatasan kita, kalau tanyanya makin kritis, kita juga udah nggak sanggup, ya kita refer aja ke hamba Tuhan. Jadi nggak mesti dia kenalnya sama saya, lalu bertobatnya sama saya. Saya seringkali pimpin KKR. Terus ketika saya tantang orang angkat tangan, terima Yesus. Tapi saya menyadari ketika dalam penginjilan itu ada yang namanya skala ya. Mungkin dia terima Yesusnya waktu saya tantang. Tapi sebelum saya, banyak orang yang sudah Tuhan pakai. Jadi harusnya saya nggak boleh sombong. Tuh, waktu saya tuh 70 bertobat begitu ya. Pendeta Stephen Tong kasih ilustrasi soal bakpao. Katanya kalau di China itu bakpaonya kecil-kecil ya. Bapak Ibu yang ya Shalom Pao gitu ya. Itu kan kecil-kecil. Dia bilang, bayangkan orang makan bakpao. Dia lagi lapar, makan bakpao 1, belum kenyang. 2, masih belum kenyang. 3, mulai kenyang. 4, makin kenyang. 5, kenyang banget. Nah, pertanyaannya, bakpao mana yang bikin kenyang? 1, 2, 3, 4, atau 5? Ya semuanya. Memang kenyang bangetnya waktu bakpao kelima. Tetapi itu adalah sudah ada bakpao pertama. Jangan-jangan saudara cuma bakpao pertama dalam proses pertobatan orang itu. Nggak apa-apa, ya udah kalau saudara adalah bakpao pertama, dulu awalnya dengan kita, lalu kemudian dia pindah kota, ada orang lain yang melanjutkan, terus tiba-tiba kita dengar 10 tahun lagi, dulu yang saya ketemu tuh ternyata udah terima Yesus, sekarang udah melayani, udah jadi majelis. Ya Bapak Ibu jangan sombong. Makanya penginjilan kalau dikerjakan dengan benar oleh tubuh Kristus, kita itu saling peka ya, dan saling membangun, dan tidak ada yang dimuliakan selain karya Roh Kudus. Mungkin saudara cuma bakpao pertama atau bakpao kedua.
Kami ini pendeta-pendeta yang kadang jadi bapau kelimanya KKR. Nanti masuk warta ya, saya kemarin bertobat 30 orang gitu ya. Tapi ya jangan lupa bapau pertamanya udah banyak gitu. Orang tuanya, guru agamanya di sekolah kayak Pak Timotius itu bapau pertamanya dipaksa ke gereja itu ya. Ya itulah kira-kira. Oke, thank you Kak Alex. Nah, mungkin ada lagi, mungkin ada 2 pertanyaan yang agak mirip, jadi aku satuin aja, Alex. Jadi pertanyaannya bagaimana Pak Alex, bagaimana cara menginjil orang tua sendiri? Begitu kita mulai cerita soal pengalaman sendiri dan mengarahkan ke Kristus, orang tua sudah langsung menutup hati dan menolak mendengar. Itu yang pertama Kak Alex. Nah, yang kedua, bagaimana jika jawaban orang membuat statement bahwa Tuhan itu semua sama, seperti yang tadi mungkin di awal, bagaimana menjawab yang benar dengan menjaga relasi tersebut dengan orang itu? Iya. Wah, ini semua sesuatu yang waktu dipraktekkan nggak segampang saya bicara ya. Maksudnya saya juga sadar di baliknya ada pergumulan dan segala macam. Saya pikir jangan lupa, doa itu penting. Ini peperangan rohani, bukan cuma peperangan memenangkan pikiran. Dia nggak setuju semua agama, aku nggak setuju semua agama sama, dia setuju semua agama sama. Ini bukan cuma masalah menangin perdebatan, tidak. Karena itu mari kita benar-benar punya sikap hati yang berdoa. Ketika Yesus mengutus muridnya, lalu mereka pulang, lalu Yesus bilang, mereka bilang, Tuhan yang ini kok nggak bisa diusir, ini nggak bisa selain dengan doa dan puasa gitu ya. Itu menunjukkan bahwa penginjilan bukan hanya sekadar melakukan sebuah kegiatan, maka persiapkan diri baik-baik. Nah, lalu kemudian setelah berdoa tentunya perlengkapi diri ya. Karena memang ada orang-orang yang di dalam perjalanan imannya, dia butuh sesuatu yang meyakinkan pikiran dia. Makanya saya pikir apologetik jadi bagian yang penting Bapak Ibu perhatikan. Beberapa buku-buku juga ada yang baik untuk menolong menjawab hal itu. Tetapi memang sambil jalan relasi itu pelan-pelan aja ya. Misalnya kita, aku dapat artikel bagus nih. Atau ini ada bagus YouTube nih, lu denger ya. Nanti kita diskusi. Jadi itu kan lebih nggak menggurui. Daripada ketimbang setiap kali, lu nggak bisa kayak gitu, nggak bener itu. Nanti satu waktu lu mentok, mampus lu, mati gitu ya. Nggak bisa. Kita lebih baik berkata, aku baru denger nih, bagus juga nih pandangannya. Mau denger nggak? Nanti kita discuss ya. Jadi ini bukan masalah menang kalah. Ini masalah kita sedang membawa berjalan bersama dengan dia. Nah, kalau paling sederhana, memang kalau mau pakai yang sederhana, anak kecil juga bisa gitu ya. Kalau semua agama sama, kenapa lu nggak jadi agama gua aja? Kan sama. Ya udah masuk Kristen aja. Kan sama. Kenapa sama harus beda? Kalau sama ya udah ikutan sini. Nah itu kan ya, tapi kan waktu penginjilan nggak segampang itu ya. Sorry, itu yang pertanyaan kedua, Sam. Yang pertama tadi apa ya? Itu Kak Alex. Jadi cara menginjili orang tua sendiri kan. Wah ini nih. Menceritakan orang tua langsung menutup hati dan menolak mendengar. Memang posisi anak itu, makanya ada yang bilang paling sulit itu menginjili keluarga sendiri. Nah, karena itu saya pikir ya coba dengar, pasti ada Bapak Ibu di sini yang juga pernah punya pergumulan yang sama. Coba dengar kisah-kisah itu. Dan kisah itu memang hanya menunjukkan betapa kita tuh terbatas. Dan di sisi lain, saya melihat kuasa doa sih kalau untuk penginjilan ke keluarga. Dan yang berikutnya, nah mungkin begini kali ya, biar kita juga tidak merasa tertekan. Di dalam banyak kasus keluarga, kadang-kadang Tuhan nggak pakai saudara menginjili keluarga saudara. Tuhan pakai orang lain. Pernah ada yang lihat begitu? Karena mungkin di dalam keluarga itu sudah terlalu banyak hal-hal yang terkait-kait, sehingga saya juga bersyukur ya, Tuhan dalam banyak hal memakai orang yang mungkin nggak pernah saya bayangkan gitu ya, mengunjungi keluarga, kenal keluarga kita. Makanya beberapa orang juga ada yang minta tolong ke hamba Tuhan. Saya pikir itu adalah cara-cara yang tepat. Tetapi bagi kita yang sudah bertobat, sudah dalam Tuhan, mungkin menangkan dulu cara pandang orang tua saudara terhadap diri saudara dengan perubahan perilaku. Karena itu perubahan perilaku yang paling utama ya. Saya banyak layani anak remaja, susah kak ngomong sama papa mama. Saya bilang, kenapa susah?
Karena begitu, iya Tuhan Yesus begini, Papa mesti berhenti judi. Kau bangun pagi aja nggak beresin tempat tidur, mau ngajarin Papa Mama. Jadi kadang-kadang apa yang mereka sudah lihat, kita perlu buktikan dulu sebuah perubahan yang nyata dan tetap terbuka. Jangan menyalahkan diri ya, seolah-olah itu tanggung jawab saudara sendiri. Enggak juga. Saya meyakini kalau Tuhan punya kehendak, Tuhan juga akan memakai mungkin orang lain untuk membawa keluarga saudara sama Tuhan. Mungkin itu dulu ya. Oke, baik. Mungkin kita sama-sama juga akan doain yang bertanya tadi ya, betul. supaya orang tuanya bisa akhirnya diinjili dan percaya Tuhan. Nah, mungkin ada ada satu yang akan bertanya langsung dan satu pertanyaan terakhir di chat Kak Alex ya. Jadi 2 pertanyaan. Lause Samuel, by the way, saya bukan Lause, saya hanya jemaat biasa. Saya mau tanya, apakah penginjilan spesifik kepada orang atau teman yang belum mengenal Yesus atau termasuk apakah penginjilan spesifik kepada teman yang belum mengenal Yesus atau termasuk orang teman yang sudah mengenal Yesus, apakah ada prioritasnya? Terima kasih, Mas Alex. Prioritas itu sebenarnya kita akan kedekatan kita dengan Tuhan akan menolong kita juga menentukan prioritas. Dan mungkin juga Tuhan bukakan prioritas itu dari apa yang kita temui setiap hari. Mungkin Bapak Ibu mungkin punya kerinduan, wah saya pengen penginjilan di Afrika gitu ya. Tapi ya mungkin di rumah dulu gitu ya, Afrika jauh gitu ya. Nah, prioritas itu bisa muncul karena kedekatan lokasi, kedekatan relasi, misalnya suami, istri, anak, orang tua, keluarga besar. Jadi prioritas itu tidak ada tidak ada wajibnya kemana gitu ya. Itu kedekatan saudara dengan Tuhan akan menolong saudara meyakini prioritas mana yang Tuhan bukakan saat ini. Karena itu juga ada masalah kesempatan. Ya. Oke. Mungkin Civeni boleh silakan unmute dan boleh langsung bertanya ke Kak Alex. Ada ya, apa ngetik? Ya, udah ngangkat dari tadi ya. Mau tanya tadi terkait sama yang Fem bilang sih, survei di awal. Sebenarnya kan sebelum kita bisa sampai merasakan sukacita itu sendiri saat seorang bertobat, pasti tuh pertama-tama kita tuh ngerasa nggak nyaman dulu kalau mau kasih tau Injil kan, apalagi sama teman, apalagi sama yang beda agama gitu kan. Nah, ada tips and trick nggak tuh Kak? Gimana tuh caranya ngatasin yang ketidaknyamanan sendiri? Jadi sebelum kita mau ngomong aja kayaknya, gue ngomong nggak ya, jadi takut sendiri begitu. Nah, itu ada nggak tips and tricknya menghilangkan nggak nyaman itu? Thank you. Makasih. Ya, mungkin juga kita mesti sadar ya, setiap orang itu punya ketidaknyamanan masing-masing. Yang kadang-kadang kalau saya lihat ketidaknyamanannya Feni, mungkin Feni ngelihat ketidaknyamanan saya, kita saling gitu, ya gitu aja nggak nyaman gitu ya. Tetapi setiap orang punya ketidaknyamanannya. Nah, dalam anugerah Tuhan, harusnya kita bergerak melampaui ketidaknyamanan itu. Karena biasanya kalau kita menggali dari dalamnya, ketidaknyamanan itu sebenarnya apa yang kita pikir itu akan bikin tidak nyaman. Nah, tapi kan belum tentu itu yang orang lain pikirkan. Nah, kalau dibilang tips and trick, saya sih akhirnya menyadari begini ya. Kalau basicnya relasi, basicnya persahabatan, jadi bukan... Saya juga melihat, ada juga orang yang penginjilan modelnya, dia pergi ke orang yang nggak dikenal. Ketemu di bus, percaya Yesus nggak? Kalau nggak, masuk neraka ya. Kadang-kadang ada orang lebih gampang PI sama yang dia nggak kenal. Kenapa? Karena nggak ada relasi. Itu namanya hit and run. Begitu dia pukul, dia lari. Kiranya Injil bekerja gitu ya. Tapi ada juga yang bersahabat. Nah, bersahabat ini kadang lebih susah. Karena kan besok kita ketemu, lusa kita ketemu, maunya atau satu kampus, satu kerjaan. Kita nggak bisa lari gitu. Tetapi justru dengan orang seperti itu yang kita takut tuh. Nanti relasi rusak dan segala macam. Nah, poin saya kalau tips and trick-nya adalah yakini dulu bahwa berita itu dia butuh dengar. Nggak ada orang nggak butuh dengar berita Injil. Kalau benar Alkitab kita, dan saya yakin itu benar, yang berdosa itu semua orang. Nah, masalahnya dia sadar atau tidak. Nah, itu kan masalahnya.
Jadi berarti kebersamaan saya dengan dia adalah kebersamaan yang saling membangun untuk masuk dalam kesadaran itu. Nah, bagaimana caranya? Kadang-kadang jangan metode yang ada ya. Kalau saya lebih kepada begini ya. Kira-kira dia kesepian nggak sih? Nah, kita ngobrol aja tanya, lu kalau sepi ngapain? Jadi, deep talk, pembicaraan-pembicaraan yang dalam. Nah, ini juga kadang Tuhan izinkan orang ngalami pergumulan. Di dalam pergumulan tuh kelihatan tuh. Hal-hal yang dia yakini, dia percaya. Ya, gue udah ke kelenteng kemarin nih. Kenapa nih? Orang rumah sakit semua nih, gantian si ini. Oh, ternyata... Jadi pembicaraan yang dalam akan membawa kita mengenal beberapa hal yang dia yakini. Nah, poin saya adalah terus berdoa dan terus ngobrol sama dia dan belajar menyusun kesaksian kita. Coba aja belajar menyusun kesaksian. Gue juga waktu itu sama kayak lo ya. Wah, lo ke kelenteng kalau gue ke Tuhan Yesus. Aduh, itu. Tapi bener ya, gue tuh yakin banget gitu. Waktu udah datang sama Tuhan, Tuhan tuh beri kelegaan. Kadang-kadang kita nggak perlu berdebat. Saya cuma bersaksi. Saya cuma cerita kok. Nah, makanya beberapa orang yang agak takut bercerita langsung, dia ceritanya di mana? Tulis di status Instagram, status Facebook. Itu juga sebenarnya kadang-kadang saya pikir, apa dia nggak berani ngomong langsung? Tapi waktu dia tulis itu kan, dengan kita berani menulis, ada orang yang membaca, saya pikir itu jadi jalan masuk juga untuk percakapan lebih lanjut. Jadi, mari masuk kepada kehidupan, jalani aja hidup. Bagikan apa yang teman-teman nikmati, Bapak Ibu Saudara nikmati sehari-hari dengan Tuhan. Biasakan untuk bersaksi. Nah, nanti kita bisa pakai beberapa metode. Misalnya metode EE ya. Metode EE itu kan bagian awal ada tentang memberi kesaksian. Maka dia katakan jangan menggurui. Kalau bicara kesaksian jangan menggurui. Tetapi mulailah dengan bertanya, bolehkah saya cerita? Kalau orang itu bilang boleh, ya kita cerita. Kalau dia bilang nggak boleh, besok coba lagi. Boleh nggak saya cerita? Jadi akhirnya tidak memaksa, tetapi kalau dia bilang boleh, ya kita sharing. Waktu kita sharing, ya kita cuma ingin cerita. Dari cerita kita, biarlah Tuhan bekerja, membangun keingintahuan orang itu untuk mengenal siapa Tuhan yang sudah kita saksikan. Jadi mungkin kalau tips and triknya begitu ya, tetapi lebih jauh lagi jalani aja kehidupan dan kerinduan untuk dia boleh kenal Tuhan. Beberapa teman waktu krisis itu kita bisa minta ini ya, boleh nggak saya doakan kamu? Tawarin aja. Dia nggak seagama sama kita, tapi begitu orang ada krisis, biasanya dia mungkin terbuka. Sehingga kita tanya, boleh nggak saya doakan kamu? Oh iya, tolong doain gue ya. Saya akan doakan kamu secara Kristen ya. Ya udah, kita doakan. Nah, kalau sekarang nggak bisa ketemu bagaimana? Pakailah semua yang ada. Ada WA kan? Ada Line kan? Kita bisa WA, bisa tuh untuk anak-anak remaja. Kadang saya ajarin juga gitu ya. Kamu nonton video yang bagus. Sekarang kan banyak video-video bagus ya. Tiap hari tuh grup WA keluarga dipenuhi video yang bagus. Coba kita ngobrol sama teman kita. Apa kabar? Minggu ini lagi sibuk apa? Lu lagi ini apa? Terus, gue ada video bagus. Mau lihat nggak? Tanya dulu kan. Kalau dia bilang mau lihat, kita kirim. Habis kita kirim, kita bilang, lu lihatnya, waktu lihat lu belajar apa? Kita kan bisa bangun percakapan seperti itu. Nah, itu semua sesuatu yang sudah ada sama kita. Itu bukannya nggak ada. Ya, buka HP Bapak Ibu, lihat di situ siapa yang bisa kita sharingkan, siapa yang bisa kita doakan. Nah, mulailah kita membangun relasi. Thank you. Oke, thank you Kak Alex. Mungkin karena waktu, tapi sejujurnya ada satu pertanyaan lagi. Mungkin kita jawab aja ya. Boleh, saya jawab singkat aja berarti. Ya. Oke, satu pertanyaan aja. Jadi kakak saya menolak percaya karena mama saya meninggal dalam agama Buddha. Menurut kakak saya, dia mau supaya bisa bersama dengan mama saya. Saya bingung menjelaskan dan saya hanya berdoa, dan menyakitkan bagi saya karena saya tidak tahu apakah mama saya menerima Tuhan meskipun sudah pernah diajak ke gereja. Tetapi terakhir takut terima karena takut melepaskan kepercayaan. Seperti itu. Oke. Ketakutan, mungkin ada perasaan ketakutan dan juga
punya perasaan kebingungan gitu. Sebenarnya ini butuh waktu ya, untuk kepedihan itu biasanya butuh waktu, butuh berdoa, dan kemudian sebenarnya begini, secara konsep teologis. Nah, kalau bicara konsep-konsep teologis, kadang-kadang dalam percakapan tidak bisa langsung keluar ya, karena mungkin ada barrier-barrier, jadi hati-hati. Tapi meyakinkannya begini, yang paling penting bukan kamu sama mama, tapi kamu sama Tuhan yang benar atau tidak. Kita tidak bisa bicara tentang kematian orang tua yang sudah berlalu, yang tidak kita tahu, tapi kita sudah, mungkin sepanjang hidupnya kita sudah berPI, tapi sampai meninggal dia tidak terima Yesus. Lalu kemudian kalau begitu dia mau bersama mama. Ingatkan dia bahwa dia perlu bersama dengan Tuhan, bukan dengan mama. Nenek saya half Chinese ya. Jadi oma saya itu sampai meninggal dalam agama Konghucu. Wah, itu cucunya hamba Tuhan gitu ya. Tapi waktu selama dia hidup, setiap kali ulang tahun mintanya saya khotbah. Jadi kadang waktu dia meninggal tuh dikuburkan secara Konghucu tuh gimana hati ya, gimana rasanya. Kita yakin yang dalam Tuhan bersama dengan Tuhan, tapi ini dia sampai meninggal tidak menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi saya harus katakan saya tidak mau hidup dalam rasa bersalah, karena saya sudah lakukan apa yang saya yakini Tuhan berikan untuk oma saya. Selama dia hidup, saya terus memberitakan Injil. Sampai dia meninggal dia belum percaya, itu urusannya dia sama Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, ada banyak cerita hidup di mana ikatan-ikatan kita itu perlu kita luruskan. Ikatan keluarga sangat-sangat indah. Saya sayang sekali sama keluarga saya, tetapi saya juga sadar ikatan dengan Tuhan itu jauh lebih kuat. Jadi bukan bersama dengan mama yang penting, tapi kokomu atau koko Bapak Ibu Saudara ada sama Tuhan yang benar. Dan inilah bagian yang Bapak Ibu harus yakinkan pelan-pelan ya. Mungkin dia masih punya sakit hati atau apa, kenapa demikian. Nah, itu mesti dengan doa, dengan kesaksian hidup, sehingga nanti Tuhan akan bawa untuk percaya kalau itu anugerah Tuhan, pasti dia akan percaya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Alex sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan Sama-sama kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Alex bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin aku boleh minta Kak Alex untuk doa penutup ya. Baik. Dan mungkin titip doa juga untuk rekan kita tadi yang orang tuanya mungkin belum percaya, dan juga ada yang masih bertumbuh karena orang tuanya sudah meninggal. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari firman-Mu betapa sukacita ketika hidup kami diubahkan. Itu juga menjadi sukacita kami memberitakan kebenaran Injil-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami yang kami temui. Hamba berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu Saudara yang bertanya maupun yang mungkin belum bertanya tetapi punya pergumulan yang sama, bersaksi menginjili keluarga. Tidak mudah. Tantangannya banyak. Halangannya begitu banyak. Ada rasa enggan, tetapi di dalamnya kiranya kami diteguhkan lagi bahwa berita itu berita yang harus didengar. Karena itu kami berdoa Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara dalam kerinduannya untuk bersaksi menginjili keluarga, Tuhan pakai. Dan kalaupun dengan kesaksian yang langsung diberitakan orang tua menolak, Tuhan Engkau Allah yang punya segala macam cara yang unik dalam anugerah-Mu. Bawalah orang tua kami ini mengenal Tuhan. Mungkin lewat video, mungkin lewat tayangan televisi, mungkin lewat apa saja Tuhan. Tapi terutama juga mungkin Tuhan pakai orang lain untuk datang dan memberitakan Injil. Kami sungguh berdoa dalam anugerah-Mu. Bekerjalah Tuhan. Pakai anak-anak berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Terus bersaksi, terus hidup baik, menjadi teladan di dalam rumah tangga. Inilah kerinduan kami. Dan bagi saudara tadi yang juga bergumul untuk koko yang masih sulit percaya, merasa diri ingin bersama mama, ingatkan bahwa hidup yang utama bukan bersama dengan
orang-orang yang kami kasihi secara manusia. Tetapi lebih lagi, apakah kami bersama dengan pencipta kami, penebus kami, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan tolonglah kiranya pergumulan-pergumulan ini diatasi, dilewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan sudah buka hati kami, membakar semangat kami, tolong kami bukan hanya jadi pendengar, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah berikan sejak Bapak Ibu Saudara ini diteguhkan. Tuhan pakailah bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur buat sesi ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.